Halo Cinotoners, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Berbicara tentang Doraemon episode ketiga ini, saya jadi teringat dengan serial animasi tetangga. Mari kita pindah channel dulu. Ya, serial animasi yang saya maksud adalah SpongeBob yang berjudul Gone, di mana SpongeBob terbangun dalam keadaan sendirian di Bikini Bottom sampai kesunyian itu hampir membuatnya gila. Saya yakin kalian semua pasti pernah menontonnya. Nah, itu juga yang terjadi pada Nobita di episode ketiga yang berjudul Diktator Switch ini. Nobita secara tidak sengaja menekan sebuah saklar yang bisa menghilangkan semua orang di seluruh dunia. Bagaimanakah nasib Nobita selanjutnya? So, tanpa berbesar-besar basa-basi sehingga sungut berbesar si gebesabil, inilah alur cerita Doraemon episode ketiga versi Cinotoners. Kisah diawali dengan memperlihatkan tim Giant yang beranggotakan Suneo, Nobita, dan teman-teman yang lain. Teuing engge teu apal ting saha wae itu teh teu wawuh, kalah telak dalam pertandingan baseball dengan skor 2-18. Baba. Sampai dah. Giant yang frustasi menyalahkan Nobita atas kekalahan itu sampai ia dipaksa untuk berlari keliling lapangan sebanyak 20 putaran sebagai hukuman. Selain melaporkan kejadian tersebut kepada Doraemon, Nobita juga menambahkan bahwa kekalahan pertandingan itu bukanlah murni karena ulahnya, tapi masalah yang sebenarnya adalah si Giant itu sendiri. Saking muaknya dia sama si Giant, Nobita ingin agar ia menghilang saja dalam kehidupannya. Entah karena pindah tempat tinggal atau emang sebaiknya gak pernah dilahirkan sama sekali. Doraemon yang mendengarkannya teringat dengan satu alat canggih yang pernah dipakai oleh seorang diktator di masa depan. Buat yang belum tahu apa itu diktator, sederhananya diktator itu adalah seorang pemimpin tegas yang tidak mau pendapatnya ditentang siapapun. Contoh simpelnya, lu diancam putus oleh pacar lu saat lu tidur melebihi jam 10 malam, meskipun lu lebihnya cuma 1 menit doang. Nah, itu berarti pacar lu adalah seorang diktator. Ucapannya mutlak harus lu turuti. Nah, jadi siapapun yang menggunakan alat tersebut, dia otomatis akan menjadi seorang diktator. Oleh sebab itu, alat ini dinamai Diktator Switch atau saklar diktator, di mana dunia akan bekerja sesuai dengan apa yang diucapkan si penggunanya. Nobita membawa alat itu keluar sambil memikirkan apakah ia akan menggunakannya atau tidak. Meskipun targetnya adalah orang paling dajal semuka bumi, menghilangkan orang begitu saja adalah suatu tindakan yang sangat kejam dan jahat. Karena menurutnya, meskipun Giant itu adalah orang yang sangat menyebalkan, ia tetap optimis kalau Giant punya sisi baik. Di samping itu, Giant memergokinya di jalan, menagih hutangnya yang belum lunas untuk berlari 10 keliling lagi. Nobita yang menemui jalan buntu dan berada di tengah ancaman kekerasan, bisikan setan mulai menguasai pikirannya. Sehingga tanpa berpikir panjang lagi, ia pun menekan tombol tersebut untuk menghilangkan keberadaan si Giant. Rasa bersalah yang terus menghantuinya membuat Shizuka penasaran apa yang terjadi dengan Nobita. Anehnya, saat Nobita mengaku kalau dia telah menghilangkan si Giant, Shizuka sama sekali nggak kenal siapa itu Giant. Bahkan saat mereka menanyakannya langsung kepada Pak Guru dan kepada orang tuanya Giant itu sendiri, mereka semua tidak pernah mengenal dengan seseorang yang bernama Giant. Shizuka yang melihat kelelahan di wajah Nobita, ia pun memberikan sebotol cairan wangi untuk digunakan Nobita saat mandi agar ia merasa lebih tenang.
Meskipun rasa bersalah terus menghantui Nobita di sepanjang perjalanan, tapi di sisi lain ia mulai merasa tenang dengan ketidakhadiran Giant sampai akhirnya ia berpapasan dengan Tsuneo yang punya kepribadian aneh. Ia bertindak sama persis seperti Giant, memaksanya untuk berlari 10 putaran sebagai hukuman atas kekalahan pertandingan tadi. Ternyata di dunia tanpa Giant, Tsuneo yang berperan sebagai penggantinya, sehingga untuk kedua kalinya Nobita terpaksa menekan tombol diktator untuk menghilangkan keberadaan Tsuneo. Tapi meskipun kedua setan itu sudah ia hilangkan, sifat menyebalkan mereka tetap ada. Sifat itu berpindah ke teman-teman yang lain sampai Nobita sendiri merasa muak dan mengancam akan menghilangkan mereka semua jika mereka terus menyalahkannya. Di rumah, Nobita mulai menyesali perbuatannya, meminta Doraemon agar ia mengembalikan dunia seperti sedia kala, termasuk mengembalikan keberadaan si Giant. Tapi Doraemon memberitahu kalau tindakan itu tidak bisa dilakukan. Yang sudah terjadi tetaplah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Nobita harus menerima fakta bahwa sekarang dunia sudah berubah. Kesalahan fatal yang dilakukan Nobita membuatnya sangat tertekan. Kepalanya mulai dipenuhi komentar-komentar pedas dari teman-temannya, bahkan dari orang tua dan Doraemon itu sendiri. Nobita secara spontan berkata ingin agar semuanya menghilang saja dari dunia, sambil mengekspresikan keinginannya tersebut dengan gerakan tubuhnya, sampai ia tak sadar kalau tangannya menyentuh saklar diktator. Seketika dunia pun berubah total. Suasana terasa sangat dingin, sedingin hembusan kristal salju, abadi bagaikan kalbu yang membeku. Di tengah kehampaan, Nobita mulai mengalihkan perhatian dengan belanja makanan dan mainan sebanyak yang dia bisa. Tak perlu bayar, tak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Dia bebas melakukan apa saja di dunia tanpa manusia selain dirinya. Menghabiskan waktu dengan bermain ternyata tidak memberikan solusi terhadap rasa kesepiannya. Ia berpikir seandainya dia menyisakan Doraemon agar dia bisa menemaninya bermain. Namun tentu saja sekarang dia sudah terlambat. Malam itu, ia akan tidur di muka bumi seorang diri untuk pertama kalinya, benar-benar sendirian. Agar tidak terasa begitu hampa, Nobita pun menyalakan lampu rumah semalaman. Namun beberapa saat, listrik tiba-tiba padam, membuatnya sangat panik dan segera menghubungi CSPLN. Tapi dia sadar, di dunia tanpa manusia ini, tidak akan ada seorang pun yang akan menjawab teleponnya. Di ruang tengah, ia hanya bisa terdiam sembari membayangkan betapa berisiknya dunia sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi ternyata, itulah yang membuat dunia ini terasa asik. Dalam salah satu memorinya, Nobita teringat ucapan Shizuka di mana ia berkata bahwa kemungkinan kamu sedang kelelahan. Nobita pun pergi ke kamar mandi untuk berendam air hangat sambil memasukkan parfum pemberian Shizuka. Benar seperti apa yang dikatakan Shizuka, parfum itu mempunyai bau yang sangat menenangkan. Saking tenangnya, tak terasa air mata Nobita tiba-tiba mengalir. Di atas genteng, Nobita menyesali perbuatannya, di mana ia berkata bahwa dia tidak bisa hidup sendirian di dunia yang luas ini. Ia ingin agar dunia ini kembali seperti semula. Tak berselang lama, gema suara Doraemon terdengar seperti suara hati yang muncul dari kepala. Doraemon berkata bahwa jika kau menghilangkan orang yang tidak kau sukai, maka sampai dunia kiamat pun tidak akan pernah selesai. Bahkan setelah manusia punah, kau akan tetap merasa tersiksa oleh pikiran dan bisikan yang ada di kepalamu sendiri. Jadi, masalah yang sebenarnya bukanlah ada pada diri orang lain, melainkan ada pada dirimu sendiri. Oleh sebab itu, Nobita pun menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah mengeluh lagi terhadap apa yang menimpa kehidupannya.
Doraemon memberitahu kalau alat yang dipakai Nobita hanyalah alat untuk membuat jera seseorang yang berambisi menjadi seorang diktator. Karena menjadi seorang diktator hanya akan berakhir sendirian, sebagaimana yang dialami oleh Nobita. Dengan kata lain, alat itu semacam simulasi kehidupan bagaimana rasanya menjadi seorang diktator. Nobita yang sudah tidak tahan dengan kesepian itu, lantas Doraemon pun segera mengembalikan dunia seperti semula. Ikuyo! Episode pun ditutup dengan Nobita yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk kepada kedua teman setannya yang meskipun masih memperlakukan dirinya seperti sampah. Pesan moral yang ingin disampaikan episode ini adalah jadilah manusia yang bersosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendirian meskipun kebutuhan makanan tercukupi dan kesenangan dunia yang tidak terbatas. Maka janganlah jadi manusia yang melampaui batas. Karena ingatlah, sampai mati pun yang kubur jasadmu adalah tangan orang lain, bukan tanganmu sendiri. Maka seperti yang dikatakan Sang Pencipta, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima subscribe.